Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, terutama para penghobi tanaman kurma, baik yang di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam maupun negara-negara Asia lainnya. Sore hari ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya di dalam hal mengurus tanaman kurma. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita budidaya tanaman kurma. Terlebih-lebih kita budidaya tanaman kurma di wilayah tropis atau Indonesia yang memiliki curah hujan cukup tinggi ya. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bibit kurma yang sedang kita semai ya, atau yang sedang kita urus. Salah satu hal yang sangat menentukan pertumbuhan tanaman kurma misalnya adalah faktor kebersihan. Baik tanaman kurma yang di dalam polybag maupun tanaman kurma yang ada di pot harus selalu terjaga kebersihannya ya. Misalnya kalau terdapat gulma pengganggu seperti rumput dan tanaman lain, maka ini harus segera kita bersihkan ya. Kalau tidak, maka perkembangan tanaman ini bisa terhambat dan juga bisa terganggu ya. Akibat banyaknya gulma yang memenuhi media pot ini, maka unsur hara yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan bibit kurma ini akan cepat berkurang karena diserap oleh berbagai macam gulma atau tanaman yang tidak kita inginkan ya. Walaupun bibit kurma ini nampak sehat, namun kalau kita perhatikan pada batang dan pada pelepahnya ini sedikit mengalami masalah atau kehitam-hitaman, dan daunnya pun tidak sesuai yang kita harapkan, yaitu sebagian daunnya nampak mengering karena unsur natrium, fosfor, dan kalium sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup pohon kurma yang sedang kita urus ini ya. Coba perhatikan tanaman kurma yang saya pegang ini. Walaupun menggunakan pot yang cukup besar, namun karena banyaknya gulma, maka pohon kurma yang saya miliki ini sedikit terganggu ya perkembangannya. Bahkan apabila jumlah gulmanya berlebihan seperti ini, akan menyebabkan perkembangan dari bibit pohon kurma ini cukup terganggu ya. Apalagi kalau kita mengalami keterlambatan untuk melakukan pemupukan dan perawatan lainnya. Faktor kedua yang bisa mempengaruhi perkembangan bibit kurma adalah faktor penyiraman ya. Kalau kita rajin menyiram bibit kurma yang kita miliki, maka insya Allah baik yang berada di dalam polybag maupun yang berada di dalam pot besar, maka insya Allah batangnya akan tetap menghijau seperti ini ya. Dan kita lihat daun-daunnya pun cukup sehat serta cukup enak untuk kita pandang ya.
Begitu pula untuk bibit tanaman kurma yang sudah kita pindahkan pada media tanah, itu pun harus kita rajin ya untuk mengontrol dan mengetahui perkembangan tanaman ini secara berkala, atau harus rajin kita mengontrol bibit tanaman kurma yang sudah kita pindahkan ke tanah ini. Sahabat-sahabat para penghobi tanaman kurma, coba perhatikan tanah di sekitar bibit kurma ini ya. Tanah bibit kurma ini sudah padat ya, karena ini sudah saya biarkan sekitar 3 bulan lebih. Tidak saya tambahkan pupuk organik maupun tidak saya rawat ya, sehingga kondisi tanahnya mengeras seperti ini, dan ini kurang baik bagi perkembangan atau pertumbuhan tanaman kurma. Sebaiknya untuk mengurus pohon kurma yang sudah kita pindahkan ke tanah, selain melakukan penyiangan terhadap gulma, kita pun sebaiknya melakukan upaya penggemburan tanah ya. Proses penggemburan tanah akan membantu akar tanaman kurma dapat berkembang secara lebih cepat ya, dan memudahkan menyerap unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Insya Allah, dengan melakukan penggemburan tanah di sekitar perakaran bibit kurma yang ada di lahan ini, maka perkembangan tanaman kurma ini akan lebih cepat sesuai dengan yang kita harapkan. Sahabat-sahabat sekalian, para penghobi tanaman kurma, mengurus bibit kurma memang memerlukan kesabaran dan juga ketelitian ya. Bagaimana kita diuji oleh gulma seperti ini, namun kita harus tetap optimis ya di dalam mengurus pohon kurma ini. Usahakan media yang berada di dalam pot harus mendapatkan pengairan yang cukup ya. Kalau tidak, maka batang dari pohon kurma ini akan cepat mengering ya. Dan lama-lama kemudian ini bisa mengakibatkan kematian pada pohon kurma. Sebaiknya lakukanlah penyiraman setiap 2 hari sekali untuk menjaga agar tanaman ini tidak kekurangan unsur nitrogen ya. Mari kita lihat beberapa pohon kurma yang lainnya. Pohon kurma ini nampak kurus ya. Pertama, karena pot yang saya gunakan tidak terlalu besar, dan juga ini sudah sekitar 3 bulan tidak saya pupuk, baik menggunakan pupuk kandang maupun menggunakan pupuk buatan ya, semisal NPK, Posca maupun yang lainnya. Namun ada juga tanaman kurma lainnya yang nampaknya tidak bermasalah ya, yaitu daunnya tetap sehat seperti ini, batangnya terlihat cukup sehat, padahal ini masih menggunakan pot yang kecil. Namun setelah saya selidiki, ternyata pohon kurma ini dapat bertahan dan tetap segar seperti ini karena
Kita lihat di bagian bawah, teman-teman semua, akarnya sudah menembus tanah ya. Dengan menembus tanah seperti ini, maka bibit tanaman kurma ini memperoleh unsur hara dari tanah di sekitarnya ya. Begitupun pohon kurma yang sudah berumur 1,5 tahun ini, nampak batangnya cukup besar dan terlihat sangat sehat ya. Rupa-rupanya ini karena banyaknya akar yang sudah keluar dari media pot, terutama dari bagian bawah sini ya. Sehingga ini sangat menguntungkan bagi pohon kurma ini, yaitu dapat memenuhi kebutuhan unsur nitrogen, fosfat, kaliumnya secara alami dari dalam tanah. Sehingga pohon ini perkembangannya dan pertumbuhannya tidak terganggu seperti pohon-pohon yang lainnya ya. Untuk sementara waktu, kalau kita melihat pelepah pohon kurma ada yang kering seperti ini, kita bisa melakukan pemangkasan ringan ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video terdahulu. Saya melakukan pemangkasan ringan ini setiap 4 bulan hingga 5 bulan sekali ya. Ini sangat membantu kesehatan dan perkembangan, terutama dalam pembesaran pangkal bagian bawah dari pohon kurma yang masih berada di dalam pot seperti ini. Kekurangan unsur hara pada tanaman kurma bisa menyebabkan pelepah tanaman kurma ini menghitam ya. Dan kita lihat daunnya pun tidak sehat atau mengering seperti ini ya. Dan yang lebih parah, pohon kurma apabila kekurangan unsur natrium atau fosfor maka mengakibatkan daunnya akan cepat mengering seperti ini ya. Ini bisa diatasi kalau kita menyediakan tempat atau pot yang lebih besar ukurannya, sehingga pohon kurma ini tidak kekurangan unsur hara. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pohon kurma atau bibit kurma adalah pemberian media kompos organik seperti ini. Ini saya lakukan setiap 3 bulan sekali ya. Artinya kalau media sudah mengurang, pada pot ini saya memberikan unsur hara alami seperti kompos organik atau sekam bakar pada pohon kurma yang berada di dalam pot ini. Insya Allah cara sederhana ini dapat mengatasi kekurangan unsur hara pada tanaman kurma. Mari kita lihat bibit tanaman kurma milik saya yang saya letakkan pada samping rumah atau di teras rumah ya. Pohon kurma ini ketika pagi hari mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan apabila terjadi hujan, tanaman ini sebagiannya medianya terkena oleh siraman air hujan, sehingga pohon kurma ini nampak baik-baik saja dan terlihat cukup sehat ya.
Yang ini pun terlihat cukup sehat karena ini insya Allah tidak kekurangan unsur hara seperti tanaman lain. Pohon kurma ini medianya cukup bersih dan proporsional ya. Artinya saya menggunakan pot yang sesuai dengan ukuran umur dari pohon kurma ini. Sehingga pohon kurma ini nampak sangat sehat secara fisik ya. Dan kehadiran gulmanya juga belum begitu banyak, sehingga ini tidak seberapa mengganggu perkembangan pohon kurma ini. Jadi kesimpulan saya, kalau kita budidaya bibit kurma, sebaiknya menggunakan media yang besar ya, atau pot yang besar seperti ini untuk menghindari kekurangan unsur hara yang dibutuhkan oleh bibit kurma yang kita tanam ini. Atau kita bisa menggunakan polybag yang lebih besar seperti ini, sehingga pohon kurma ini akan tetap tercukupi segala kebutuhan yang diperlukan bagi proses perkembangan daun, bagi proses pertumbuhan batang, maupun untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang diserap oleh akar pohon kurma ini. Demikian saja postingan saya mengenai pohon kurma. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.